Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Banyak harta karun di silsilah abadi berasal dari sistem 8 harta karun. Nenek moyang di sini tidak menyangka menjadi sasaran pertama. Memperbaiki. Bel alarm berbunyi. Murid biasa dan manusia tenggelam dalam kebingungan dan kekacauan. Namun, para tuan dan leluhur relatif tenang. Ledakan. Sistem menjadi gemerlap dan tampaknya berubah menjadi harta karun yang sangat besar. Lebih banyak suara terdengar saat 8 harta karun terbang keluar dari 8 tempat berbeda. Aura nenek-nenek moyang muncul seolah-olah ada 8 nenek-nenek moyang yang hadir. Hal ini membuat sistem tersebut tampak tidak dapat ditembus. Benar saja, itu memang harta karun yang ditinggalkan oleh 8 nenek-nenek moyang. Mereka telah melindungi sistem ini selama ini. Pedang raksasa yang dikhususkan untuk menyerang, tripod dewa yang dimaksudkan untuk pertahanan, tombak-tombak yang dimaksudkan untuk menembus musuh. Mereka menciptakan momentum yang sangat besar, hampir tidak dapat dihentikan. Ini adalah kartu sebagai sistem yang sebenarnya. Para ahli di sini mulai berdoa setelah melihat aktivasi tersebut, berharap sistem mereka dapat bertahan untuk sementara waktu. Ini sia-sia. Kita menyambut era baru, menyerah adalah pilihan bijak. Suara keras datang dari sebuah kapal. Tidak, sistem 8 harta karun hanya memiliki pejuang bangga yang mati di medan perang, tidak ada yang menyerah. Respons dingin datang dari sistem. Seorang lelaki tua bertepuk tangan agung muncul, tampak setua mungkin. Meskipun demikian, dia masih memiliki aura mengalahkan yang tiada taraf di sekelilingnya. 8 harta karun kaisar kuno, dia masih hidup. Beberapa leluhur terkejut melihat lelaki tua ini. Cucu dari nenek moyang 8 harta karun. Sepertinya masih ada harapan untuk 8 harta karun. Mereka akan mampu menghentikan musuh untuk jangka waktu yang lama. Yang lainnya dituangkan. Kaisar kuno itu cukup perkasa, sudah menjadi kaisar 12 istana di zamannya. Dia kemudian berhenti muncul dan secara keliru dianggap meninggal. Dia dan 8 harta karun mereka bersama-sama seharusnya cukup untuk melakukan pertarungan yang bagus. Tidak mudah bagimu untuk hidup begitu lama. Suara keras itu berbicara lagi, kamu harus bijaksana setelah bertahun-tahun, buatlah pilihan yang tepat. Pikirkan tentang penghuni sistem Anda, bukan hanya diri Anda sendiri. Pembicara kali ini terdengar lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Siapa kamu? Mata kaisar kuno bersinar seperti 2 lampu dewa, ingin melihat orang di dalam kapal. Kamu punya waktu untuk 3 batang dupa, tidak ada belas kasihan yang akan ditunjukkan setelah itu. Suara itu mengabaikan pertanyaan itu. Gemuruh. Sistem kaisar menjadi mempesona. Banyak pedang ilahi membentuk formasi besar di sekitar sumber dao mereka. Ini dilakukan secara langsung, 8 harta karun menolak untuk menyerah. Kapal-kapal juga berhenti di timur setelah menabrak struktur spasial. Akademi Cahaya. Semua orang di silsilah abadi menarik napas dalam-dalam setelah melihat target mereka. Mereka secara alami menjadi gugup. Dari segi sistem, Academy of Light jelas berada di 5 besar, bahkan mungkin 3 besar. Sangat sedikit sistem yang memiliki sumber daya, landasan, dan kekuatan yang sama dengan Akademi. Sekarang masih diincar dulu. Ini bukanlah perkembangan yang baik. Jika Akademi jatuh, maka tidak ada sistem lain yang mampu menghentikan penjajah. Penghancuran sistem ini berarti tidak akan lama lagi. Seluruh dunia akan hancur. Bolehkah Akademi menangani ini? Pertanyaan ini muncul. Itu memiliki peran penting, berfungsi sebagai simbol cahaya. Kehilangan pemimpin spiritual ini akan melumpuhkan moral silsilah abadi. Apakah kita bersedia membantu mereka? Seorang leluhur bertanya. Ini tidak terjadi ketika pengadilan ilahi Metalkin dan sistem 8 harta karun dikepung, tidak ada yang mau melakukan mobilisasi untuk membantu kedua sistem ini. Di luar hubungan dan ikatan, keduanya tidak begitu istimewa dalam skema besar. Kehancuran mereka tidak akan berdampak besar pada silsilah abadi. Di sisi lain, mentalitas semua orang akan terpukul setelah akademi runtuh. Itu mewakili cahaya. Selama masih ada, obor penuntun masih ada untuk silsilah abadi. Padamnya obor spiritual ini sama saja dengan hilangnya harapan.
Selain itu, banyak master dari sistem lain yang pernah menjadi siswa di akademi. Itu sebabnya mereka merasakan dorongan untuk membantu. Sayangnya, mereka masih ragu karena membantu akademi berarti mencakup sistem perlindungan mereka sendiri. Bagaimana jika musuh malah menyerang sistem mereka? Akademi Cahaya, menyerah dan selamat. Suara agung bergema dari sebuah kapal. Seolah-olah ada lautan suara besar yang muncul di langit. Persetan dengan adikmu. Tanggapan yang mendominasi dan agak vulgar berasal dari akademi. Seekor banteng hitam besar muncul di Gunung Suci dan berteriak, "Sial, apakah kamu buta karena tidak mengetahui di mana tempat ini? Ini adalah wilayahku namun kamu cukup bodoh untuk menginginkan dan memilih. Kelompokmu pasti bosan hidup." Selama ini dikatakan bahwa ia akan menjadi orang pertama yang lari ketika musik bah datang. Itu tidak menunjukkan apa-apa selain penghinaan terhadap Desolate Sein dan Akademi, sama halnya dengan semua siswa dari sana. Mereka memandang mereka sebagai orang-orang munafik dan pria yang palsu. Namun, merekalah yang pertama merespons penjajah. Ledakan diluncurkan. Dua makhluk mengerikan mendarat dari atas, menyebabkan seluruh akademi bergetar. Naga penguasa cahaya dan armadillo surgawi. Para penonton menjadi takut. Para penyerbu telah menugaskan dua binatang purba yang kuat ini untuk menangani akademi. Itu jelas menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjatuhkan akademi. Gemuruh. Armadillo tidak membuang waktu sebelum tenggelam ke dalam tanah dan menghilang dari pandangan. Ledakan. Detik berikutnya, ia menyelam kembali dan membuat banteng itu terbang. Bang, bang, bang. Banteng itu menghancurkan beberapa gunung di sepanjang perjalanannya sebelum bangkit kembali. Brengsek, kamu berani menyergapku. Anda sedang mencari kematian. Banteng yang marah itu meraung dan menggoyangkan tubuhnya untuk menampilkan wujud aslinya. Ledakan. Itu menjadi sangat besar, cukup untuk menghancurkan seluruh akademi. Rambut hitamnya tampak seperti air terjun surga. Hanya satu pukulan tubuh saja sudah cukup untuk mengoyak bumi. Gemuruh. Naga Lightlord mulai berlari ke depan sambil menyeret ekornya ke tanah dengan arus yang deras. Gemuruh. Sungai dan gunung menjadi korban bersama makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Naga besar itu menghancurkan semua yang dilewatinya, membunuh banyak pembudidaya, manusia, dan hewan dalam prosesnya. Ekor palunya mengeluarkan gelombang petir, cukup untuk menenggelamkan 8 penjuru. Tanah menjadi hangus dalam proses. Begitu banyak yang berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Naga ini terlalu kuat. Meskipun akademi mengeluarkan energi cahaya dari tanah, itu masih belum cukup untuk melindungi tanah. Pertahanannya retak dari bagian ekor. Mengaktifkan. Seseorang akhirnya keluar untuk menghentikan naga itu. Cahaya itu meletus dan mencapai dunia, menyempurnakan segudang ciptaan. Kekuatan agung ini mengalir keluar dari tanah secara beresonansi. Seorang wanita turun dari atas, memegang perisai ringan dengan sayap terbentang lebar. Tujuannya adalah untuk melindungi korban yang melarikan diri. Kaisar sejati Holy Frost. Salah satu leluhur berteriak. Kaisar yang luar biasa. Orang-orang di sekitar melihatnya turun dan menandatangani. Ledakan. Ekor petir kembali menghantam perisai sucinya. Yang terakhir memancarkan aura nenek moyang, ini adalah artefak nenek moyang yang ditinggalkan oleh Desolate Sein. Dia mandi di lautan cahaya ini dan kekuatan daratan hanya diperuntukkan baginya, kekuatannya melonjak dengan bantuan sistem Dao. Sayangnya, ini masih belum cukup untuk menghadapi naga Lightlord. Ledakan. Bagian bawah terdorong ke dalam lumpur. Ledakan. Ekornya turun lagi bersamaan dengan semburan petir. Meskipun perisai kaisar telah diaktifkan sepenuhnya dengan afinitas cahaya, dia masih tetap terlindungi akibat benturan tersebut. Baik orang-orang dari akademi maupun para ahli dari sistem lain terkejut. Kaisar dengan bantuan sistemnya masih belum cukup untuk mengalahkan naga itu. Kukup. Sebuah suara datang dari daerah terpencil di akademi, kota pertobatan. Ledakan. Cahaya tertinggi yang menyerupai naga terhebat merobek kubah langit. Afinitas cahayanya melonjak ke tingkat yang gila. Itu dipenuhi dengan aura nenek moyang, semurni mungkin. Setiap helai dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Kekuatan baru ini lebih murni dan lebih kuat daripada kekuatan Holy Frost. Siapa ini? Banyak yang tidak mengenali sosok yang muncul dalam cahaya ini. Memperbaiki. Pedang leluhur meninggalkan sarungnya dan melepaskan intensitas pembunuhannya. Penghakiman cahaya ini cukup membuat para dewa bergidik.
Pedang pertobatan. Orang mungkin tidak mengenal pengguna pedang tetapi banyak nenek moyang yang mengenali pedang tersebut. Du Wenrui. Seseorang akhirnya memanggil nama pengguna, dekan lembaga pertobatan. Dosa itu milikku. Suara nenek moyang bergema di seluruh dunia. Sosok perkasa muncul, Desolate Sein, siap melepaskan tebasan untuk mengancam berbagai alam. Bahkan nenek-nenek moyang terkuat pun menghela nafas dalam-dalam setelah melihat nenek-nenek moyang menggunakan pedang pribadinya. Naga itu meraung dan ekornya panjangnya lagi. Meningkatnya guntur yang memekakkan telinga terdengar saat banyak petir menyambar ke depan. Pergi. Pejuang lain bergabung dalam pertempuran pada saat ini. Seorang pria mengendarai seekor harimau elang bibrida dengan ledakan petir di sekelilingnya, tampak seperti dewa yang mampu mengendalikan elemen. Cahayanya juga mampu menyelamatkan semua keberadaan. Direktur Suci. Banyak siswa yang berteriak. Sutradara yang biasanya tegas dan kejam ini memilih untuk bertarung pada saat yang berbahaya ini. Ledakan. Kekuatan sistem terus mendukung Holy Frost, Du Wenrui, dan Direktur Suci. Armor yang terbuat dari cahaya melilit mereka. Kekuatan agung ini berhasil menghentikan naga Light Lord. Ini adalah wilayah asal mereka sehingga mereka memiliki sumber pemberdayaan Dao dan perlindungan terhadap nenek moyang mereka. Dengan demikian, afinitas cahaya mereka menjadi beberapa kali lebih kuat. Sayangnya, mereka hanya bisa menghentikan naga itu, tidak mampu menimbulkan kerusakan besar. Di sisi lain, medan masih rusak meskipun ada rune pertahanan yang berasal dari sistem. Banteng dan armadillo terlalu banyak untuk wilayah Dao, mengakibatkan kehancuran yang menghancurkan. Bor armadillo bisa menembus segalanya. Itu bisa meninggalkan jurang yang sangat besar di akademi dalam 1 detik. Banteng itu tidak mengalah sama sekali, menggunakan sumber daya dan vitalitasnya hingga batasnya. Tanduknya bisa mengupas tanah seperti 2 pedang dewa. Mereka terus-menerus mengurung kepala. Armadillo tanpa henti. Para pengamat tentu saja ketakutan. Banyak orang yang mengenal banteng itu atau pernah mengalami hal ini di masa lalu. Namun, mereka tidak mengira banteng itu akan menjadi kebodohannya setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, bersaing secara seimbang melawan hewan seperti armadillo. Biasanya ia bertindak arogan dan angkuh. Saat ini, hal ini tampaknya sepenuhnya dapat diterima karena ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Yang lain tidak tahu. Ledakan. Saat binatang kedua itu menyebabkan kekacauan, pintu masuk ke kapal di atas terbuka dan banyak sosok hitam melompat. Makhluk kuat ini diselimuti kabut hitam dan dipenuhi kegelapan. Mereka menyebar ke berbagai sekte dan akademi dalam sistem. Ribuan kekuatan diserang pada saat yang bersamaan. Darah para korban mengotori tanah. Musuh-musuhnya terlalu cepat dan kuat. Beberapa akademi tidak dapat bertahan 1 putaran pun sebelum dihancurkan. Ledakan. Formasi cahaya besar muncul di langit dan membekas pada sistem. Orang bisa melihat beberapa ratus leluhur berambut abu-abu berdiri di tengah. Para dekan dan tetua dari 4 akademi besar. Banyak yang mengenalinya. Proses pencetakan segel yang berasal dari formasi tidak berdampak negatif terhadap tanah. Di sisi lain, afinitas sedikit di dalam tanah langsung melonjak. Hal ini mengakibatkan timbulnya yang datang dari langit dan tanah. Zas. Para penyerbu tiba-tiba mengeluarkan asap dari mereka. Kekuatan cahaya membakar mereka. Terang dan gelap adalah musuh bebuyutan. Yang pertama mendapat keuntungan sebagai tuan rumah dan mulai menghakimi entitas gelap ini. Meskipun demikian, beberapa penyerbu gelap ini mengangkat senjata mereka dan meraung melawan formasi besar cahaya. Pejuang terkuat yang cukup kuat untuk melawan dan membuat susunannya bergetar. Academy of Light adalah sistem teratas dalam silsilah abadi. Mereka berhasil menghentikan penjajahan untuk saat ini. Namun, tidak semuanya seberuntung itu. Kelompok timur telah memilih target mereka dan melingkupi satu sistem tertentu. Berdengung. Sistem secara alami mengaktifkan penghalang yang mengkristal untuk menghentikan penyusup. Sistem Sky High. Banyak yang menjadi sedih setelah melihat target di barat. Sky High adalah sistem yang luar biasa, selalu bergerak. Kebanyakan tidak dapat menemukan lokasinya. Namun, batalion ini berhasil menemui dengan cepat dan berhenti agar tidak melarikan diri. Musuh jelas mempunyai ide bagus tentang sistem pergerakan. Ia juga tidak cukup beruntung memiliki masa tunggu seperti Istana Dewa dan 8 harta karun. Ledakan. Akar yang sangat tebal menjulur dari sebuah kapal. Itu seukuran gunung dan dengan mudah menghancurkan penghalang yang mengkristal.
Akar ini juga diselimuti dengan energi gelap sambil mengeluarkan kekacauan primordial. Tampaknya telah berkembang selama jutaan tahun. Setiap dari cabang akar ini memiliki kehadiran nenek moyang. Setelah berhasil menyusup ke dalam sistem, ia langsung menggali ke dalam tanah dan menyerap energi di sana. 10.000 juta tanah dan hutan langsung lay. Tentakel seukuran rambut keluar dari tanah dan menempel pada makhluk hidup di sana. Hewan, manusia, dan penggarap terkuras dan menjadi mayat kering. Bahkan dewa sejati yang perkasa pun tidak luput. Tanah mulai retak, tidak ada yang tersisa kecuali mayat yang tak terhitung jumlahnya. Ini menjadi pemandangan neraka atau sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Engah. Akarnya akhirnya muncul, pohon teratai hitam yang tumbuh di puncak Sky High. Itu menutupi sinar matahari, masih diselimuti kabut hitam. Yang paling penting, helai energi nenek moyang yang memancar darinya bisa menghancurkan apapun. Bambu ini, nenek moyang bambu. Yang abadi mengenalinya dan berkata tanpa berpikir. Banyak sekali yang merinding setelah mengetahui asal-usul muasal bambu hitam ini. Ini adalah nenek moyang yang merusak seluruh sistem. Penderitaan yang sama menyebar ke 10 juta mil daratan. Jeritan terdengar di mana-mana. Ribuan pohon bambu mulai tumbuh dan menyedot tanah serta penghuninya hingga kering. Seluruh sistem terkuras dengan kecepatan yang gila-gilaan. Kehijauan kehidupan menghilang dalam waktu singkat. Berdengung. Banyak portal dan jembatan ilahi dipanggil di sekitar sistem. Lari-lari. Para penyerta dan leluhur yang beruntung tidak lagi peduli untuk melindungi sistem mereka. Mengapa mereka tidak bisa menghentikan nenek moyang ini sejak awal? Tanah dao mereka sudah hilang. Itu sebabnya muncul diri sepertinya merupakan pilihan terbaik saat ini. Sayangnya, sosoknya berkulit hitam turun dari kapal. Gemuruh. Nenek moyang tidak punya pilihan selain melawan penjajahan misterius. Lebih banyak suara terdengar. Nenek moyang yang melarikan diri tidak punya rencana untuk berbicara dan lengah. Kebanyakan dibantai hanya dalam waktu singkat. Sky High sudah berakhir. Penonton dari sistem lain menyaksikan dengan ngeri, tidak ada yang bisa membantu sistem sekarang. Waktunya habis. Baik wilayah selatan dan utara diperingatkan. Pengadilan ilahi Metalkin dan sistem 8 harta karun perlu membuat pilihan sekarang. Kami tidak akan menyerah meski hanya tersisa satu dari kami. 8 harta karun Kaisar kuno menjawab dengan tegas. Baiklah. Mendengus terdengar. Berdengung. Kapal-kapal membuka portalnya dan sosok hitam kembali menghujani seluruh sistem. Mati. Kaisar sendiri secara pribadi menggunakan yang terkuat dari 8 harta, tripod ilahi. Di dalam sumber dao, tripod ini memancarkan cahaya yang menyilaukan dengan kekuatan jutaan gunung berapi yang meletus. Sementara itu, lebih dari 1000 leluhur bekerja sama untuk mengendalikan 7 harta karun lainnya, menggunakannya untuk melawan kegelapan. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Suara perang dan ledakan memenuhi sistem. Penghuninya bertarung siap sampai mati dengan mempersembahkan energinya pada 8 harta karun. Cahaya yang menyilaukan dan meledak menenggelamkan tempat itu secara bersamaan dengan percikan darah dan menakjubkan. Api peperangan mencapai setiap sudut sistem ini. Seseorang muncul di atas pilar surgawi di Metalkin Divine Court. Dia dengan dingin mengucapkan, "Ayo. Sampai mati." Sosok lain yang berdenyut dengan api matahari di sebelah sumber dao pengadilan menyatakan. Dewa Esneter dan Dewa Gila Matahari. Semangat para anggota sistem meningkat setelah melihat kedua leluhur ini. Ice Nether God bukanlah anggota dari Istana Dewa namun masih seorang Metalkin. Dia adalah penguasa kuat lainnya dalam ras ini. Dewa Gila Matahari dianggap sebagai nenek moyang terkuat sistem ini. Dia cukup beruntung bisa selamat dari pertemuan dengan Li Qiye karena dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan terakhir. Dahulu kala, keduanya bersaing memperebutkan sistem. Akhirnya Dewa Es Nether kalah dari Dewa Matahari dengan satu gerakan. Salah satunya adalah Yang dan yang lainnya adalah Yin. Mereka adalah musuh alami, selalu bertarung di depan mata. Saat ini, mereka melepaskan perseteruan pribadi mereka untuk melawan penjajah asing. Dewa Es memimpin para ahli kulit logam untuk mengaktifkan pilar surgawi mereka sementara Dewa Matahari dan leluhur Istana Dewa fokus menggunakan totem jangkrik dan sumber dao mereka. Kamu sedang mendekati kematian. Suara dingin dan mematikan datang dari kapal. Orang bisa mencium bau darah setelah mendengarkannya. Membunuh mereka semua. Ribuan sosok gelap melompat keluar dari kapal terapung. Energi gelap mereka dapat menghabiskan segalanya.
Mereka mengincar berbagai kekuatan dan sekte di sekitar Metalkin Divine Court. Nasib buruk yang sama terjadi di sini. Ratapan-ratapan menyebar ke seluruh dunia. Pilar surgawi dan totem jangkrik akhirnya diaktifkan. Badai logam terbentuk di Istana Dewa dan mulai terbang menuju penguasaan kegelapan. Percuma saja, suara dingin itu berkata, tidak mempengaruhi. Semakin banyak master kegelapan yang tanpa rasa takut melompat keluar dari kapal. Anehnya, penghalang pertahanan awal dari sistem tidak dapat menghalangi penyerbu ini sama sekali, dan tampaknya tidak efektif. Para penyerbu tidak mengalami masalah saat mendarat di Metalkin Divine Court dan dipindahkan ke berbagai wilayah. Sistem perlindungan hambatan telah diaktifkan sepenuhnya. Koordinat spasial dan portal seharusnya tidak berfungsi saat ini. Namun, mereka semua tidak berguna melawan penjajah. Yang terakhir bisa bergerak bebas setelah meninggalkan kapal. Nenek moyang dari Istana Dewa tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang membatalkan perlindungan mereka? Sayangnya, tidak butuh waktu lama sebelum sekitar 100 reruntuhan setelah serangan tersebut. Kedua dewa itu sibuk menggunakan pilar dan sumber dao mereka, tidak mampu bertarung di tempat lain. Oleh karena itu, mereka memiliki kelemahan dalam hal kepasifan dan hanya bisa menyaksikan kehancurannya. Terlebih lagi, musuh juga bergerak sangat cepat. Kedua dewa dan leluhur lainnya tidak akan mampu membantu pada waktunya. Jutaan orang mati karena penjajahan kegelapan. Bau darah yang mengentalkan udara dan tidak menyebar. Sungai darah dan gunungan tulang terbentuk di dalam sistem. Banyak sekte yang telah dirusak dan dijadikan habitatnya. Namun, kondisi ini tidak seburuk kondisi Sky High saat ini. Nenek moyang bambu telah menciptakan pohon bambu yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya mengambil alih sistem ini. Sistem terapung telah berubah menjadi hutan gelap, sepenuhnya ditempati oleh pohon bambu. Nenek moyang yang sangat besar memasukkan hukum-hukum gelap, sama halnya dengan pepohonan. Seluruh tempat itu diselimuti kabut gelap. Tanahnya sendiri telah terbaring dengan mayat-mayat kering di mana-mana. Para penggarap dan manusia sudah mati. Hewan dan burung pun tidak luput, bahkan semut kecil pun bisa diterbangkan. Apapun yang memiliki kehidupan telah terkuras vitalitasnya oleh nenek moyang. Tempat ini menjadi pemandangan yang tragis, bahkan lebih buruk dari neraka. Nenek moyang yang kuat bergidik melihat pemandangan ini dan berhenti berpikir untuk membantu karena sudah terlambat. Sky High sudah mati. Terlebih lagi, nenek moyang ini terlalu buruk. Mengirimkan legiun manapun, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, tampaknya merupakan tindakan bunuh diri. Ledakan. Pohon besar itu mengeluarkan sumber dao dari dalam sistem. Sumber ini masih berdenyut dengan kekuatan dao yang agung. Ledakan. Akar tebal menembus kedalaman sumber dao dan mulai menguras esensinya. Sky High sudah selesai. Yang abadi menjadi cetak. Selalu ada harapan untuk suatu sistem selama sumber dao masih ada. Keturunannya selalu dapat mewarisi sistem itu lagi bahkan setelah kematiannya total. Namun, kehancuran sumber dao berarti malapetaka. Mulai sekarang, semua orang tahu bahwa Sky High tidak ada lagi. Ini adalah sistem yang hebat namun tidak bisa menghentikan nenek moyang sama sekali. Sayangnya, hal ini tidak mengherankan. Seorang nenek moyang dapat menciptakan sebuah sistem sehingga mereka juga dapat menghancurkannya dengan mudah. Retakan. Benua terapung mulai runtuh dan terpisah menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan sisa ini akan menjadi satu-satunya yang tersisa dari Sky High untuk selanjutnya. Ledakan. Menghujani darah 8 harta karun. Sistem ini sekarang kacau balau dengan kekacauan dan kobaran api di mana-mana. Mayoritas sekte dan kerajaan di sini telah berada di bantai. Teriakan keputusasaan dan keengganan terdengar di mana-mana. Ledakan. Entitas gelap meledak dengan darah berceceran di mana-mana seperti ombak. Satu-satunya orang yang masih berjuang adalah Kaisar kuno 8 harta karun. Dia memang kuat, karena keberadaannya yang lama dengan 12 istana. Sebelum kalah dari entitas gelap, dia memilih untuk berusaha sekuat tenaga dan menyatu dengan sumber dao. Ini memberikan peningkatan kekuatan yang cukup untuk mengendalikan lapisan harta karun sendirian. Dia mulai menyapu seluruh area dan membunuh semua orang yang menghalanginya, cukup untuk membuat para dewa dan iblis meratap. Langit runtuh dan bumi runtuh karena serangannya. Sayangnya, performanya tidak terlalu bagus meski mengalahkan banyak musuh dengan luka berdarah dari atas hingga bawah, hampir terpotong-potong di beberapa tempat. Sayangnya, kekuatan sumber dao membuatnya terus bergerak.
Alasan mengapa dia bisa menahan sumber Dao hanyalah karena dia adalah cucu dari nenek moyang. Para penonton menyaksikan kegigihan dan keinginannya. Mereka melihat adanya harapan dengan kehebatannya saat dia menghadapi gelombang demi gelombang sang pejuang. Bagaimanapun, seorang kaisar 12 istana dengan bantuan sumber Dao harus mampu mencapai kekuatan nenek moyang. Kukup. Suara keras di kapal kehilangan kesabaran setelah melihat kegagalan mereka menjatuhkan kaisar. Bam! Ruang angkasa hancur saat orang ini keluar dari kapal, melayang di atas 8 harta karun. Aura nenek-nenek moyangnya memenuhi daratan bersama dengan afinitas gelap yang berjanji. Api keluar seperti matahari itu sendiri. Dia tampak seperti penguasa segala alam, hampir tidak terkalahkan. Orang-orang tidak mau bersujud. Tidak, tidak. Kaisar yang hiruk-pikuk itu terhuyung mundur seolah dia baru saja melihat hantu. Dia berjuang tanpa rasa takut meski menghadapi rintangan yang tidak dapat diatasi. Sayangnya, dia menjadi pucat setelah melihat pendatang baru ini, tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Apa? Penonton menjadi bingung. Kaisar tidak perlu takut pada nenek moyang pada saat ini. Faktanya, kini menjadi sangat jelas bahwa setiap batalion harus memiliki nenek moyang yang bertanggung jawab di sana. Itu sebabnya kemunculannya sekarang tidak terlalu mengejutkan. Itulah nenek moyang 8 harta karun. Kata Everlast yang sudah usang, juga menjadi kejutan. Wahyu ini menghantam semua orang dengan keras seperti palu yang menghantam dada seseorang. Mereka menjadi beku karena perkembangan ini. Nenek moyang 8 harta karun membangun sistem ini dari awal. Dia menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk melakukannya. Itu juga menjadi rumah bagi keturunannya. Dalam arti tertentu, anggota sistem ini memiliki hubungan tertentu dengannya. Misalnya, Kaisar adalah cucunya yang sebenarnya. Hari ini, dia membawa para ahli kegelapan ini ke sini untuk menghancurkan sistemnya sendiri yang telah dia bangun dengan susah payah. Untuk membunuh keturunannya sendiri. Realitas kejam ini membuat penonton terkejut, membuat mereka terkejut. Pantas saja mengapa Kaisar bereaksi begitu keras setelah melihat kakeknya. Dia tidak takut pada nenek moyang tetapi tidak bisa menerima kenyataan bahwa kakeknya menyerang sistemnya sendiri. Mustahil. Kaisar berteriak tak percaya meskipun telah memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Berbagai pengalaman hidupnya tidak cukup untuk mempersiapkannya menghadapi hal ini. Kakek, apakah itu benar-benar kamu? Apakah kamu masih menjadi kakekku? Dia bertanya. Penonton mengetahui bahwa menurut legenda dan catatan, nenek moyang ini sangat menyayangi cucunya. Kini, dia ingin membunuh cucunya sendiri. Ini terlalu banyak. Salah satu penonton bergidik ketakutan. Coba pikirkan, panutan Kaisar, yang paling dia hormati, telah menjadi iblis, tidak ada seorang pun yang mau menghadapi kenyataan suram ini. Ya, ini aku. Nenek moyang menatap Kaisar dengan ekspresi tenang, tidak ada rasa malu. Ini tidak mungkin. Kaisar meraung. Air mata masih mengalir di pipinya meskipun usia dan pengalamannya sudah tua. Dia tidak takut mati tapi melihat idolanya seperti ini. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mengidolakan kakeknya dan bangga menjadi cucunya. Saat ini, kakeknya telah menjadi suatu kekejian yang patut dihina. Ini terlalu menyakitkan bagi Kaisar. Para pengamat bisa bersimpati padanya karena mereka memandang nenek moyang mereka dengan kebanggaan yang sama. Mereka akan hancur jika dimasukkan ke dalam sepatunya. Itu benar. Nenek moyangnya tidak bersikeras dingin atau berada di bawah pengaruh orang lain. Dia hanya membuat pilihan berbeda. Kenapa kamu melakukan ini? Kaisar terdengar seperti anak kecil yang kecewa. Zaman sudah berubah, ini pilihan saya. Kematian tidak begitu menakutkan dibandingkan dengan apa yang menanti di masa depan, itu sebabnya aku mengirim kalian semua terlebih dahulu. Kata nenek-nenek, aku selalu melihatmu dalam mimpiku, tapi aku tidak ingin melihatmu sekarang. Kaisar berteriak. Dia bisa menahan luka terburuk tanpa mengeluarkan satu pun erangan. Sayangnya, ini membuatnya sangat sedih. Di masa lalu, Kaisar selalu memikirkan kakeknya setelah kakeknya memasuki hamparan tak dapat diseberangi. Sekarang, kakeknya adalah orang terakhir yang ingin dia temui. Hal ini tentu saja terjadi pada semua orang di silsilah abadi. Mereka pasti tidak ingin melihat nenek moyang mereka lagi, tidak bertemu mereka hari ini akan menjadi berkah paling beruntung yang pernah ada. Menyerah, ini satu-satunya cara. Kata nenek-nenek, tidak, aku lebih baik mati daripada menyerah, mati.
Kaisar dengan marah mengaum seperti binatang yang terluka, suaranya dipenuhi amarah dan amarah. Dia menjadi cemerlang saat dia menambahkan semua kekuatan sumber dao ke tubuhnya. Hal ini membuat bentuk fisiknya mulai hancur. Bagaimanapun, bahkan seorang kaisar dengan 12 istana tidak dapat menangani kekuatan penuh dari sumber dao. Dia sama sekali tidak peduli pada saat ini dan melakukan hukum jasa terkuatnya. Ledakan. Kedelapan harta karun itu terbang pada saat yang bersamaan. Banyak kapal di langit meledak karena kekuatan yang datang. Sistem itu sendiri pecah beberapa menjadi bagian dan mulai hancur. Dia masih tidak peduli, siap mengubur seluruh sistem. Dia sangat ingin pada satu hal, membunuh kakeknya. Bintang-bintang di atas hancur, sistem berubah menjadi neraka. Meteor jatuh dan menghancurkan sisa daratan. Nenek moyang langsung ditelan oleh cahaya harta karun. Semua silsilah abadi merasakan ledakan hebat. Gelombang kejut yang terjadi cukup jauh untuk mempengaruhi sistem di sekitarnya. Ini adalah upaya terakhir, pukulan yang menghancurkan dunia yang dilakukan oleh seorang kaisar yang siap mati. Sayangnya, dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya. 8 harta karun itu diciptakan oleh nenek-nenek moyang, begitu pula dengan sistemnya. Tidak mungkin benda-benda ini bisa membunuh. Dia memahami kekuatan sumber dao dan harta karunnya lebih dari kaisar. Setelah ledakan keras dan setelah cahayanya menghilang, nenek moyang masih berdiri di sana, tak tersentuh. Bagaimana ciptaanku bisa membunuhku? Kata nenek-nenek dengan lembut. Semua orang mengharapkan hal ini. Lagi pula, siapa yang bisa mengendalikan suatu sistem dengan lebih baik selain nenek moyangnya? Dan, menggunakan senjatanya sendiri untuk membunuh adalah hal yang mustahil. Berdengung. Nenek-nenek mengangkat tangannya dan 8 harta kembali ke kendalinya. Kaisar tidak bisa mendapatkan kembali kendali meskipun telah mencoba berkali-kali. Aku akan mengantarmu pergi, semoga kamu mendapat kedamaian. Nenek moyang memiliki ekspresi lembut. Mati. Kaisar yang menghancurkan itu terbakar sebelum meledak. Dia memilih untuk menutupi dirinya sendiri dan sumber doanya dan memberikan kekuatan yang mengerikan kepada nenek moyang. Sayangnya, 8 harta karun itu terhalang di hadapannya dan memancarkan aura yang kuat. Ledakan. Kaisar dan sistem dao berubah menjadi abu sementara nenek moyang tetap berdiri, tidak dapat disentuh. Beberapa penonton lupa bernapas saat menyaksikan klimaks pertarungan ini. 8 harta karun kaisar kuno meninggal secara terhormat. Selain itu, musuhnya sangat kuat. Namun, hal yang membuat semua orang terkejut adalah kemungkinan mereka mengalami nasib yang sama. Bagaimana jika nenek moyang mereka kembali dan menyerang sistem mereka sendiri? Pilihan apa yang akan diambil oleh para penonton ini? Sebagian besar percaya bahwa mereka lebih memilih berjuang sampai akhir seperti kaisar daripada menyerah. 8 harta karun kaisar kuno gugur dalam pertempuran, sumber dao meledak dan itu menandakan akhir dari sistemnya. Penghancuran 8 harta karun lebih dahsyat dan tragis dibandingkan kehancuran Sky High. Sky High tidak bisa melakukan perlawanan, itu adalah perpisahan total. Di sisi lain, 8 harta karun bertahan cukup lama. Kaisarnya juga menjadi pembohong dan akan menghancurkan banyak kapal jika bukan karena kemunculan nenek moyang 8 harta karun. Tentu saja pertarungan duo ini juga membuat penonton terpukul hingga membuat mereka cemas dan sedih. Ledakan. Sebuah ledakan dari belahan dunia lain membangunkan banyak orang dari renungan mereka. Kapal-kapal di atas pelataran dewa mulai meledak seperti kembang api di malam hari. Gemuruh. Jangkrik besar yang terbuat dari logam ilahi memiliki sayap yang cukup besar untuk menutupi area tersebut. Ketipisan mereka hanya membuat mereka lebih tajam. Hanya sedikit gerakan yang meninggalkan bekas spasial. Berceceran darah kemanapun ia pergi. Banyak penyerbu gelap yang terjatuh dan mayat mereka terjatuh. Jangkrik ini bisa membuka mulut dan memperpanjang langit dan bumi selain memiliki aura nenek moyang yang menakutkan. Ini adalah totem nenek moyang Cicada dari Istana Dewa. Itu telah menyatu dengan sumber dao selain diselaraskan dengan puluhan ribu luhur. Hampir semua pakar terkemuka di Istana Dewa telah menjadi bagian dari jangkrik logam ini. Ini adalah aspek luar biasa dari perlombaan ini. Mereka bisa langsung terurai menjadi sesuatu yang sekecil bubuk. Selanjutnya individu-individu dapat membangun kembali menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini, jangkrik logam. Tubuh dari Metalkins itu sangat kuat. Dengan demikian, akumulasi dari semua ahli ini menciptakan senjata yang menakjubkan.
Jangkrik memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan nenek moyangnya, mampu menembus beberapa dalam sekejap mata. Sementara itu, badai logam juga merobek banyak kapal menjadi potongan-potongan kecil. Banyak penjajah yang tidak beruntung dan terjebak di belakangnya. Badai ini dibuat dari pilar surgawi di bawah kendali Dewa Es. Dia dan para metalkin kuat lainnya memanfaatkan pilar tersebut untuk berubah menjadi badai dahsyat ini. Dewa Es dan Matahari tidak peduli dengan penyerang yang menyerang berbagai sekte dalam sistem. Mereka malah fokus pada kapal. Masih ada harapan bagi sistem mereka jika mereka dapat menghancurkan blokade. Beberapa murid mereka akan dapat melarikan diri dan terus hidup. Mereka tahu bahwa musuh gelap itu terlalu kuat. Upaya maksimal mereka tidak cukup untuk menghentikan invasi. Lebih dari separuh sekte dan kerajaan di Istana Dewa telah dihancurkan. Jadi, fokus menyerang kapal secara sembarangan adalah satu-satunya pilihan. Ledakan, jangkrik dan badai dari dua arah berbeda menjatuhkan sekitar kapal, berhasil memecahkan sebagian blokade spasial. Ini memberi mereka secercah harapan. Tentu saja, mereka membayar harga yang mahal. Ribuan di antaranya telah menyatu sepenuhnya menjadi jangkrik dan badai. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah jenis kematian. Sayangnya, mereka tidak punya waktu untuk meratakan para pejuang yang gugur. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran mereka adalah membawa beberapa orang yang selamat dan beruntung keluar dari sini. Para penonton yang melihat ini dan menjadi gembira. Mungkin masih ada harapan untuk pengadilan ilahi. Salah satu leluhurnya. Ledakan. Sayangnya, aura nenek moyang merusak jalan keluar dan menghentikan mereka. Akibatnya, jangkrik dan badai terlempar ke belakang. Hal ini memberi kapal cukup waktu untuk mereformasi blokade. Satu orang sekarang berdiri di sana untuk menghentikan para pengungsi, seekor jangkrik berbentuk humanoid dengan banyak sayap yang tampaknya milik para dewa. Kilau metaliknya tampak sangat mematikan. Apa itu? Orang-orang bergidik saat melihat sosok dengan 99 sayap ini. Sayap itu, Dewa Es dan Matahari hampir kehilangan akal ketika mereka terhuyung mundur karena tidak percaya. Keduanya berbagi pemikiran yang sama tentang satu sosok tertentu, nenek moyang jangkrik. Hanya satu orang dalam legenda yang memiliki sayap ini, nenek moyang mereka. Cicada progenitor. Salah satu leluhur mengungkapkan. Tidak, itu pasti orang lain. Dewa Matahari berteriak, tidak mampu menghadapi kenyataan. Mereka tahu siapa orang itu tetapi menyangkalnya agar tidak menjadi gila. Hanya satu metalkin dalam sejarah yang memiliki sayap seperti ini, orang yang menciptakan istana ilahi mereka. Aku menciptakan istana dewa, jadi akulah yang akan menghancurkannya hari ini. Kata pria dengan 99 sayap. Para leluhur dan yang kekal dalam silsilah abadi menarik napas dalam-dalam, merasakan hawa dingin menjalari mereka. Mereka sudah memikirkan kemungkinan ini ketika nenek moyang 8 harta karun muncul. Nenek moyang ini telah kembali dan ingin menghancurkan sistem mereka sendiri. Kenapa? Dewa Es berteriak dengan mata merah. Suaranya memenuhi kemarahan dan keputusasaan. Kalian semua tidak akan menerima era baru jadi aku harus melewatimu. Kata nenek-nenek moyang. Tewas. Dewa Matahari mengaum dengan marah dan jangkrik berubah menjadi pedang surgawi, terkurung di bawah untuk memutuskan segalanya. Ledakan. Dewa Es juga memerintahkan badai yang mengamuk itu maju. Ini sudah berakhir. Nenek moyang melebarkan sayapnya dan juga melepaskan tebasan seputih salju yang sempurna. Tebasan ini sempurna, sebuah karya seni tanpa celah. Memperbaiki. Tebasan sempurna memisahkan badai dan jangkrik menjadi dua bagian. Progenitor Cicada berada pada level abadi jadi dia terlalu kuat. Kedua dewa itu tidak punya kesempatan untuk menghentikan satu gerakan pun. Terlebih lagi, dia hanya memiliki pengetahuan sempurna mengenai sistem pergerakannya sendiri. Itu sebabnya jangkrik dan badai hanyalah penghentian yang menuju kematian. Mayat dan mayat jatuhan darah dari langit, termasuk kedua dewa tersebut. Mata keduanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kebencian serta air mata saat mereka berada di ambang kematian, tidak pernah berharap untuk mati terhadap nenek moyang mereka. Kebanggaan mereka telah menjadi tukang daging yang membantai seluruh sistem. Mereka masih belum mengerti sampai saat terakhir mengapa nenek moyang mereka mengangkat pedang melawan bangsanya sendiri. Mengapa makhluk tertinggi dan tak terpecahkan ini jatuh ke dalam kegelapan? Dalam pikiran mereka, dia seharusnya mampu menghadapi segala bahaya. Dan musuh yang kuat, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menyerah.
Mereka tidak tahu mengapa nenek moyang rela memilih kegelapan. Sayangnya, mereka tidak akan bisa mendapatkan jawaban. Semua orang membayangkan saat menyaksikan kematian kedua dewa itu jatuh dari langit. Ini benar-benar membuat trauma. 8 harta karun adalah yang pertama, kemudian Metalkin Divine Cord. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nenek moyang mana yang secara pribadi akan menghancurkan sistem mereka? Nenek moyang terkuat di silsilah abadi tidak lagi berani menerima pemikiran ini, takut sistem mereka akan menjadi yang berikutnya, dan mereka harus menghadapi nenek moyang mereka. Sayangnya, mereka tahu ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Jalan masih panjang. Mereka hanya bisa berharap hari-hari tragis dan kelam ini akan segera berakhir. Gemuruh. Academy of Light adalah satu-satunya sistem dari 4 sistem yang berhasil melawan. Banteng itu sangat marah saat bertarung melawan Armadillo dan menjadi lebih kuat lagi. Ia memiliki keunggulan dan menunjukkan kemampuannya kepada dunia. Di sisi lain, kelompok Holy Frost nyaris tidak berhasil menghentikan naga tersebut. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Untungnya, upaya gabungan dari nenek moyang akademi dan formasi cahaya yang kuat menghentikan penjajah gelap. Bagaimanapun, cahaya memiliki efek yang cemerlang melawan kegelapan. Dengan demikian, para penjajah ini mengalami tekanan yang sangat besar. Cahaya Desolate Sein adalah sesuatu yang lain, berhasil mengusir musuh satu demi satu. Akademi adalah satu-satunya peluang kita untuk menang. Para leluhur yang ingin membantu akademi lebih jauh memiliki pemikiran ini. Ledakan. Sekelompok binatang buas tiba dari cakrawala dan isolasi penjajah gelap seperti tsunami. Raja binatang segudang ada di sini. Seorang raja binatang buas mengangkat kapaknya dan mengambil barisan depan. Memperbaiki. Dewa pedang memimpin lebih dari 10.000 pendekar pedang. Mereka melepaskan pedang lautan energi ke arah musuh bersama. Saya akan berjuang sampai akhir dengan akademi. Dewa pedang mendarat di samping sekelompok murid dari akademi. Penguatannya ada di sini. Banyak leluhur yang merasakan darahnya mendidih, ingin segera mengangkutnya ke sana juga. Kami juga akan menjadi abu jika akademi jatuh. Sistem lain mulai mempersiapkan pasukannya. Mereka tahu bahwa kekalahan akademi akan menjadi pukulan fatal bagi silsilah abadi. Akademi cahaya tidak pernah mengecewakan. Suara deras tiba-tiba terdengar dari salah satu kapal. Detik berikutnya, aura nenek moyangnya menelepon daerah di akademi atas. Ledakan. Para dewa gemetar, semua keberadaan perlu persetujuan. Nenek moyang ini langsung menyerang dengan serangan telapak tangan yang menciptakan gelombang energi. Gemuruh. Lapisan pertahanannya hancur dalam waktu singkat. Banyak petani yang hancur menjadi pasta daging karena serangan ini. Jeritan mereka menggema di seluruh akademi. Sial, nenek-nenek moyang. Saat ini, sistem yang ingin membantu mengubah pikiran. Kekuatan nenek moyang ini bisa langsung membuat kaisar sejati menjadi kabut berdarah. Dasar, banteng itu mengaum dan menjadi gemerlap. Lonceng roh muncul. Cincin. Suara bel ini melampaui afinitas temporal. Waktu terhenti. Akibatnya, gelombang pasang nenek moyang juga terhenti. Di saat yang sama, semua orang di akademi merasa dirinya terangkat ke udara. Detik berikutnya, mereka mendarat dan mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Mereka melihat ke belakang dan melihat gelombang pasang melewati mereka. Ini berkat banteng yang menggunakan senjata terkuatnya, lonceng roh yang lahir bersamanya. Hal ini sangat merugikan. Ia terhuyung mundur dan terengah-engah. Sial, aku sedang dalam kondisi prima, tidak mungkin. Aku akan kalah secepat itu. Banteng itu terlihat cukup heroik saat ini meskipun sifatnya vulgar. Senior, gayamu lebih hebat dari sebelumnya. Sebuah suara menjawab. Seorang nenek-nenek melayang di udara, jubahnya berkibar tertiup angin sementara ombak memancar darinya. Dia tampak seperti pantai keselamatan sementara seluruh dunia bagaikan lautan tanpa batas, tidak ada yang bisa menghubunginya atau berharap bisa melewatinya. Mata banteng itu berbinar ketika melihat nenek moyang ini. Ia akhirnya mengenali pria itu dan tertawa, dan di sini saya pikir akan ada peluang besar yang kembali. Hehe, bocah nakal Zuo, Anda kembali ke pamer hari ini. Iya, itu Zuo An. Mohon izin hari ini. Nenek moyang tetap sopan. Nenek-nenek moyang bang kiri. Banyak leluhur yang menarik napas dalam-dalam. Ini adalah nenek moyang dari silsilah kekaisaran. Lumayan, nenek moyang tingkat keabadian sekarang. Banteng itu melantunkan nenek moyangnya. Saat aku memasuki Gunung Suci saat itu,
Penjelasannya sudah jelas namun aku terlalu buta dan bodoh untuk melihatnya. Kemudian, saya berhasil mengatasi kemacetan saya berkat bimbingan tuanku. Kata nenek-nenek. Dua pemikiran berbeda mengejutkan banyak orang saat ini. Pertama, kekuatan banteng yang sebenarnya. Kedua, nenek moyang ini mencapai tingkat keabadian karena orang lain mengajarkannya. Tuan, ini pastilah keberadaan gelap di balik semua ini. Sepertinya kamu telah menemukan master yang baik. Itu tetap tidak mengubah fakta bahwa Anda tidak memiliki tulang punggung moral. Banteng itu tertawa. Kamu benar, senior. Saya memang dangkal. Nenek moyang tidak menjadi marah, hanya saja ini adalah era baru. Anda seorang master yang berwawasan luas dan berpengalaman, Anda harus tahu bahwa tidak ada perubahan pada hasilnya. Jika tidak, aku dan Dao Brothers lainnya tidak akan berada di sini sekarang. Benarkah? Jangan terlalu cepat berasumsi. Banteng itu berkilau. Tidak ada lagi yang bisa saya katakan untuk meyakinkan Anda, senior. Namun, kami akan merebut akademi hari ini. Kata nenek-nenek Bang Kiri. Makhluk dengan level ini tidak akan mengamuk tanpa dasar. Akademi akan benar-benar jatuh jika tidak memiliki kartu lainnya. Hah, cukup percaya diri ya. Aku akan memberikan satu nasihat, pergilah bersama bajinganmu sebelum terlambat. Banteng itu berkata dengan dingin. Senior, aku tahu betapa tak terduganya dirimu, tetapi satu pohon saja tidak bisa membangun paviliun. Bahkan jika kamu mengumpulkan semua orang untuk melawan kami, kamu tidak akan bisa menghentikanku dan Dao Brothers lainnya. Nenek moyang itu melirik ke arah 3 batalion lainnya. Nenek moyang dari akademi dan semua pengamat menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Akademi itu perkasa dan benar-benar bisa menghentikan nenek moyang Bang Kiri. Namun, nenek moyang 8 harta karun, nenek moyang jangkrik, dan nenek moyang bambu sejauh ini telah menghancurkan 3 sistem. Jika mereka datang ke sini untuk membantu nenek moyang tepi kiri, akademi tidak akan mampu membantu keempat kelompok ini terlepas dari yayasan mereka. Kehancuran sepertinya tidak bisa dihindari. Kita harus membantu sekarang, kan? Bahkan nenek moyang yang tidak memiliki hubungan dengan akademi pun berkata. Akademi berfungsi sebagai benteng dari silsilah abadi saat ini. Mereka tidak bisa membiarkannya jatuh. Ya, kita harus memobilisasi. Banyak sistem Dao mulai membahas mobilisasi. Ayo coba dan lihat. Ingat, aku sudah memperingatkanmu sekali, jangan salahkan aku jika kamu mati. Banteng itu berkilau. Terima kasih, senior. Saya masih ingat bimbingan Anda saat itu. Sayang sekali saya terlalu bodoh untuk memahaminya. Hari ini, saya juga malu menyerang dermawan saya sendiri. Sayangnya, perintah harus dipatuhi. Nenek-nenek Bang Kiri menangkupkan desa itu. Tidak ada cara untuk menyelamatkan orang yang ingin bunuh diri. Banteng itu berkata dengan nada menghina. Penonton mengira nenek moyang ini tidak berterima kasih karena menyerang dermawannya sendiri. Namun, ini bukan masalah besar dibandingkan dengan 3 nenek moyang lainnya yang secara pribadi menghancurkan sistem dan keturunan mereka sendiri. Maafkan saya, senior. Aku akan lebih-lebihkan diriku hari ini dan melawanmu. Kata nenek-nenek. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka memahami bahwa selama banteng itu bertahan, masih ada harapan bagi akademisi. Jadi, pertarungan ini menjadi kuncinya. Meskipun banteng telah mendidik nenek-nenek moyang sebelumnya, nenek-nenek sekarang berada pada tingkat keabadian. Dia memenuhi syarat untuk menantang siapapun. Bawa itu. Banteng dengan arogan berkata, mari kita lihat hal menakjubkan apa yang telah kamu pelajari dari lubang neraka. Banteng itu berdiri di puncak gunung suci, penuh dengan kekuatan. Ini adalah rumahnya sehingga ia bisa menampilkan performa terbaiknya. Baik sekali. Nenek moyang menangkupkan hal-hal terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Ledakan. Dia berjongkok dan semua orang seolah-olah merasa olah mereka berada dalam genggamannya, sama dengan semua silsilah abadi. Banteng itu bertindak tidak hormat kepada nenek moyang ini tetapi ia tidak meremehkan lelaki itu sama sekali. Dia tahu betapa seriusnya perjuangan melawan nenek moyang tingkat keabadian. Dadanya menyala seperti anjing laut. Segel ini menyebar dan diisi dengan rune Dao dalam bentuk garis mengkristal. Gunung suci juga menyala dengan rune Dao yang mengalir melalui pegunungan dan sungai. Orang-orang dapat melihat bahwa rune Dao dari banteng dan tanah itu tetap sama. Cahaya dari rune akhirnya menyatu pada banteng itu dan menjadi satu dengan gunung suci. Gemuruh.
Hukum Dao dari tanah selanjutnya melesat ke langit. Hukum-hukum ini kuno dan dikelilingi oleh kekacauan. Mereka memancarkan kehadiran yang misterius dan kuno. Setiap inci dari tanah ini sepertinya telah dikucilkan oleh makhluk abadi di zaman kuno. Undang-undang ini juga berlaku untuk semua pihak, yang pada akhirnya berpuncak pada kumpulan pelindung yang lengkap. Ia tampak begitu gagah dan tak tertandingi dengan aura abadi, seperti binatang dewa yang berasal dari dunia abadi. Orang-orang dengan cepat menyadari betapa kotornya kata-kata itu dan menganggapnya sebagai makhluk yang menakjubkan. Raungan banteng menggema di seluruh penjuru dunia. Maafkan aku, kata nenek-nenek sebelum melepaskan dua pukulan. Ledakan. Auranya melonjak ke langit dan melampaui segalanya. Ini saja sudah cukup untuk memaksa orang bertekuk lutut. Tsunami tinju. Dia tepatnya nama tekniknya. Dunianya sendiri sepertinya terangkat. Baik waktu maupun ruang terhimpit menjadi kekacauan yang kacau akibat dampaknya. Pukulan pasang surut menenggelamkan ruang itu sendiri. Banyak bintang berubah debu hingga membuat ngeri orang banyak. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa satu gerakan ini dapat menghancurkan suatu sistem. Banteng itu tetap tidak takut. Kedua tanduknya menjadi berkilau seperti dua pedang dewa yang meninggalkan sarungnya. Cahaya seputih saljunya mencapai seluruh dunia. Ini jelas merupakan dua tanduk tetapi semua orang merasa seolah-olah sedang melihat dua bilah. Mereka bahkan bisa mendengar dentingan pedang. Mereka langsung mengoyak ruang, mereduksi struktur spasial menjadi kekacauan primordial. Ledakan. Tsunami seketika terbelah menjadi dua bagian dengan cara yang luar biasa. Beberapa penonton malang yang berpartisipasi tidak dapat menahan dampak dari tindakan ini. Tubuh mereka bergetar hebat sebelum meledak menjadi kabut berdarah. Pengantaran awal telah selesai. Kini, terjadi kebuntuan antara nenek moyang dan banteng. Tangan pembuatnya mendorong tanduknya. Berdebar, berdebar. Banteng itu terhuyung mundur karena tekanan yang diberikan oleh nenek-nenek moyangnya. Ia tidak bisa berdiri tegak sambil meninggalkan 4 garis di tanah, yang disebabkan oleh kukunya. Masih kurang. Para penonton tersentak melihat pemandangan ini. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa banteng itu tidak akan berhasil, Gunung Suci menjadi lebih terang dan memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Rune Dao berubah menjadi serangkaian kata yang menenggelamkan seluruh area. Banteng itu mulai bersinar dengan cahaya abadi seolah-olah sedang memanggul Dao abadi tertinggi. Bentuk banteng yang tampak abadi ini membuat penonton tercengang, tidak heran mengapa ia terus mengatakan bahwa ia memiliki garis keturunan abadi. Beberapa waktu lalu, mereka berasumsi bahwa banteng itu hanya sekedar menyombongkan diri untuk bersenang-senang. Rupanya hal ini tidak terjadi lagi. Ledakan. Pemberdayaan tersebut mengubah banteng menjadi sesuatu yang ilahi. Memperbaiki. Tanduknya memancarkan energi pedang yang tak ada habisnya dan menghentikan pukulan nenek-neneknya. Ia sebenarnya mundur beberapa langkah sementara nenek moyangnya terpaksa mundur. Tentu saja, Gunung Suci gemetar karena duel mereka. Itu berhasil. Mulut semua orang terbuka lebar tak percaya karena nenek moyang tingkat sakti abadi dihentikan. Tanah abadi yang tertinggi. Nenek moyang tepi kiri memuji setelah melihat kecemerlangan tanpa akhir yang terpancar dari Gunung Suci. Dia jelas bisa melihat misteri besar di tempat ini. Bahkan nenek moyang pun mendambakan harta karun setingkat ini. Gemuruh. Selama kebuntuan ini, armadillo surgawi mengaum, menyentak maju mundur untuk mengumpulkan momentum. Akibatnya, banyak barisan pegunungan yang hancur. Ledakan. Ia mengarahkan bornya ke arah banteng lagi sambil menembus struktur spasial. Namun, rune dari gunung langsung membentuk penghalang besar di sekitar banteng. Bor yang mengenai penghalang menyebabkan percikan api menghancurkan daerah sekitarnya. Pada saat yang sama, naga Lightlord berhenti menyerang kelompok Holy Frost dan langsung menghantamkan ekornya yang menggelegar ke penghalang. Tanah di bawahnya langsung tenggelam sementara sambaran petir terus-menerus menyambar penghalang. Sinar banteng dan penghalangnya berdenyut tidak stabil dan meredup karena serangan kuat ini. Mengaktifkan. Nenek moyang Bang Kiri meraung dan bertambah besar, mengumpulkan kekuatan dalam menegakkan. Tekanan yang besar di sekitar mereka menyebabkan berbagai kedekatan langsung runtuh. Retakan. Meskipun Gunung Suci sangat kuat, penghalang itu masih tidak bisa menahan serangan dari ketiganya. Ceritakan muncul di mana-mana di penghalang. Tanah di bawah banteng itu juga runtuh meskipun telah diberdayakan dan direduksi. Ini tidak bagus. Semua orang menjadi gugup setelah melihat ini.
Tidak ada yang bisa datang membantu karena ini adalah pertarungan di tingkat nenek moyang. Mereka hanya akan berubah menjadi debu dari sisa gelombang kejut. Senior, aku minta maaf untuk ini. Nenek moyang Bang Kiri berkata dengan serius. Retakan. Penghalang itu berada di ambang kehancuran, begitu juga dengan tanah di bawahnya. Semua orang dapat melihat bahwa banteng itu tidak akan mampu menangani ketiganya saat ini. Kakek, aku kacau jika kamu tidak keluar. Teriaknya. Ledakan. Penghalang itu akhirnya runtuh menjadi partikel terang yang berhamburan. Banteng tersebut terkena ledakan dan terus terhuyung mundur, memancarkan beberapa suap darah dan terluka parah. Baik naga maupun armadillo tidak menyerah, melompat ke depan untuk menyelesaikan perbuatannya. Sebaliknya, nenek moyang hanya menonton. Dia merasa sangat yakin akan kemenangan. Semua sudah berakhir. Banyak anggota akademi berteriak. Cahaya tiba-tiba muncul di momen penting ini dan membutakan semua orang. Dunia jatuh ke dalam kegelapan sesaat sebelum cahaya kembali menyala. Itu menyimpulkan 3000 dunia dan hadir di mana-mana. Ledakan. Sebuah kekuatan cahaya yang sangat besar muncul dan menghempaskan kedua binatang raksasa itu. Apa? Nenek moyang Bang Kiri terkejut dan mengeluarkan harta karun tiada taranya untuk melindungi dirinya sendiri. Hukum mengalir di sekelilingnya seperti banyak air terjun sebagai pelindung penuh. Meski begitu, dia masih terlempar jauh sebelum menjadi stabil. Siapa ini? Seorang nenek moyang yang kuat di tepi pandangan memandang ke arah akademi, terkejut. Sangat kuat. Semua orang tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan yang begitu kuat. Setiap sudut tiga dewa dipengaruhi oleh cahaya ini. Rasanya seperti air raksa, mampu merembes ke sudut dan celah. Cahaya lembut ini terasa seperti hal paling nyaman yang pernah ada, benar-benar momen yang menyenangkan. Betapa cantiknya. Banyak yang memuji cahaya menakjubkan ini. Invasi kegelapan dan nenek moyang telah membuat semua orang ketakutan. Namun, cahaya ini mengusir kegelapan di hati mereka serta segala pikiran negatifnya. Mereka rela mandi dalam cahaya ini selamanya. Para penyerbu di sekitar akademi berteriak kesakitan. Mereka yang tidak setuju nenek moyang tepi kiri sedang dimurnikan. Segera muncul di sekeliling mereka, akibat kegelapan yang dilenyapkan. Aduh! Para penyintas langsung melarikan diri kembali ke kapalnya, tidak berani berlama-lama di akademi. Siapa itu? Pada titik ini, orang-orang dapat mengetahui bahwa sumber cahaya ini berasal dari dalam Gunung Suci. Mereka akhirnya melihat seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar dari lokasi paling terang. Dia mengenakan jubah rami, wajah penuh kerutan. Waktu telah mempengaruhi dirinya. Namun, matanya masih bersinar seperti biasanya. Jutaan tahun sepertinya tidak berpengaruh apapun terhadap mereka. Sepasang mata yang tak terduga dan dalam, penuh wawasan. Lebih terang dari bintang-bintang di atas, lebih tua dari waktu itu sendiri. Lelaki tua itu berdiri di bawah cahaya di puncak Gunung Suci, tampak seperti penguasa segalanya. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan merasakan kekaguman yang luar biasa. Bahkan nenek moyang tingkat keabadian pun menjadi serius. 8 harta karun, jangkrik, dan nenek moyang bambu serta yang lainnya di pantai semuanya menatap lelaki tua ini. Mereka telah melewati era mereka namun masih menanggapi musuh baru ini dengan sangat serius. Sangat kuat. Gumam prodigi bermata 3. Dia telah melihat lelaki tua ini sebelumnya tetapi tidak mengira dia cukup kuat untuk menguraikan nenek moyangnya. Ini adalah iblis pohon tua yang selalu dibesarkan oleh Banteng, penguasa akademi yang sebenarnya. Rumornya benar, kata nenek-nenek Bang Kiri dengan pelan. Dia mendengar cerita di masa lalu tentang keberadaan tertinggi yang tinggal di Gunung Suci. Sayangnya, makhluk ini sangat tertutup dan misterius, tidak pernah menunjukkan dirinya kepada orang lain. Hari ini telah mengkonfirmasi rumor tersebut. Kekuatannya juga tidak berlebihan. Pria itu benar-benar perkasa dan menakutkan. Tentu saja, orang biasa lainnya tidak tahu tentang lelaki tua ini. Apakah itu orang suci yang sunyi? Seorang leluhur bahkan berspekulasi. Cahayanya yang tampak cair telah mencapai dewa ketiga. Hal ini membuat orang langsung berpikir tentang Desolate Sein. Dalam sejarah, Desolate Sein adalah satu-satunya orang yang memiliki afinitas ringan pada level ini. Menurutku tidak, dia terlihat berbeda. Evergreen tua tidak terlalu yakin. Banyak yang telah melihat potret Desolate Sein. Dan itu tidak cocok dengan orang ini. Lalu siapa itu?
Sejak kapan Akademi memiliki makhluk yang begitu menakutkan? Semua orang bertanya-tanya, bagaimana dunia tidak mengetahui keberadaan besar ini? Akademi itu benar-benar tak terduga. Belum lagi pihak luar, bahkan para siswa dan pakar akademi pun mengira nenek moyang mereka masih ada. Nenek Kak, banyak orang termasuk para leluhur yang berlutut. Sebaliknya, yang lebih tua tercengang karena kekuatan iblis pohon tua itu. Mereka telah mendengar tentang legenda Gunung Suci sebelumnya, namun hal ini melebihi ekspektasi mereka. Mereka mulai menganggap diri mereka sendiri, berpikir bahwa ini pasti nenek moyang mereka. Bagaimana aku harus memanggilmu, senior? Nenek moyang Bang Kiri menangkupkannya dengan penuh hormat. Dia mengambil peran sebagai seorang junior karena Banteng telah mengajarkannya sebelumnya dan dia terlihat lebih tua. Aku hanya sebatang pohon tua yang dihapus di dunia ini, aku sudah lama lupa namaku. Setan pohon itu menutupinya. Jadi, mentalitasmu jauh di atas mentalitasku. Nenek moyang menjawab, tarik pasukanmu, jangan menimbulkan masalah dan kesedihan yang tidak perlu. Setan pohon itu cakaran tangan. Saya khawatir saya tidak dapat mendengarkan Anda, senior. Saya berada di bawah komando, baik untuk mati dalam pertempuran atau mengalahkan musuh. Permisi, nenek moyang keluarga mengoceh. Kamu bukan tandinganku, kata iblis pohon dengan acuh tak acuh. Dia luar biasa. Ini memberikan beberapa poin dari penonton. Dia bertindak begitu santai bahkan ketika menghadapi nenek moyang tingkat keabadian. Kamu benar, nenek moyang berkata, saya tidak bisa bertahan lama mengingat budidaya Anda tetapi Anda tidak akan mampu menghentikan gelombang terlepas dari kekuatan Anda. Nasib tiga dewa telah ditentukan. Benarkah benar sekarang? Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan ekspedisimu. Iblis tua itu tersenyum. Tentu saja tidak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Selama jutaan tahun hingga kini, begitu banyak orang yang merencanakan namun gagal. Begitu banyak nenek moyang yang cerdas yang tidak mampu melawan arus yang tak henti-hentinya. Nenek moyang dengan sungguh-sungguh menanggapi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya tidak lagi dari kunang-kunang di jalan ini. Aku pernah bersinar dalam kegelapan, sayangnya. Dia berhenti di sana tanpa menyelesaikannya. Mereka yang tidak memahaminya tidak terlalu mengecewakan. Namun, Everlast yang kuat bergidik. Mereka bisa membayangkan pertempuran mengerikan yang harus dihadapi dan perkembangan kejamnya. Nenek moyang ini awalnya tidak jatuh ke dalam kegelapan. Mereka pasti berjuang hanya untuk kalah pada akhirnya. Tidak ada orang lemah yang bisa menjadi nenek moyang, sama halnya dengan mereka yang memiliki hati Dao yang lemah. Nenek moyang ini telah mengalami segalanya dan akhirnya menang hingga mencapai level mereka saat ini. Sayangnya, mereka akhirnya membuat pilihan. Saat ini, mereka bahkan membawa pasukan gelap kembali untuk menyerang silsilah abadi, bahkan menghancurkan sistem mereka sendiri. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang mereka lihat atau musuh mengerikan yang lawan mereka. Hati Daomu tidak cukup kuat, itu saja. Setan pohon tetap tidak terganggu. Kamu benar, senior. Hati Dao kami benar-benar tidak cukup kuat. Nenek moyang itu mengangguk. Kami pernah berharap ada seseorang yang mampu menghentikan gelombang pasang ini. Sayangnya, hari esok sudah ditentukan. Belum lagi kamu, senior, tapi bahkan seseorang yang lebih kuat darimu tidak akan bisa mengubah apapun. Saat ini, Anda masih belum menjadi yang terkuat. Dia melanjutkan. Kemunculan iblis pohon memberi harapan pada semua orang. Mereka percaya bahwa Akademi dapat menghentikan Dark Legion. Hanya dia yang bisa mengalahkan nenek moyang tingkat keabadian ini. Namun, komentar Lev Bang kembali menimbulkan ketakutan pada mereka. Dia dengan jelas menyiratkan bahwa ada seseorang yang lebih kuat dari iblis pohon di Legiun Gelap mereka. Banyak yang memandang ke arah hamparan yang tidak dapat diseberangi. Nenek moyang yang lebih kuat masih menunggu di sana. Siapa itu? Mereka langsung memikirkan anggota The Semvirat. Adapun Kaisar Holy Frost dan lainnya yang memiliki lebih banyak informasi, mereka tahu bahwa leluhur api telah jatuh ke dalam kegelapan dan sudah mati sekarang. Jadi, master yang lebih kuat dari iblis pohon juga harus menjadi bagian dari The Semvirat. Tapi yang mana? Seluruh kelompok berkeringat dingin. Ini berarti setidaknya 2 anggota The Semvirat telah jatuh ke dalam kegelapan. Ini adalah informasi yang mengerikan dan mengejutkan. Saya memang bukan ahli terbaik, seni kecil saya tidak layak untuk disebutkan. Namun, yang teratas saat ini juga tidak ada di grupmu. Dia mengangguk sebelum melirik ke arah aneh dan tersenyum.
Seseorang di dalam benteng langsung membuka matanya setelah mendengar ini. Nenek moyang Bang Kiri juga tidak bisa mempercayainya. Dia berpikir bahwa tidak ada orang lain di silsilah abadi yang lebih kuat dari iblis pohon ini. Tapi sekarang, iblis pohon berkata bahwa mereka juga tidak memiliki kekuatan terkuat. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Bersambung.